Nah, adapun kepada Abah, kenapa Abah nggak percaya lagi di dalam kubur itu nggak ada siksa? Karena tadi beda. Ada dua tingkatan sahabat dalam perjalanan menuju Allah. Yang pertama, orang yang pertama itu adalah menuju Allah itu ada yang takut pada Allah. Innama yashallaha min ibadil ulama. Minimal kamu takut dulu. Kalau kamu yakin bahwa di sana ada neraka, kamu yakin di sana itu adalah kamu akan panen ada surga. Seperti kemarin ada kiai yang datang ke Abu, wah surga itu jelas di sana. Saya tanya, sudah berapa kebaikan yang kamu lakukan kiai? Sudah berapa banyak orang yang kamu bahagiakan? Sudahkah kamu bahagiakan istrimu? Sudahkah kamu bahagiakan saudaramu? Sudahkah kamu bahagiakan tetanggamu? Dari semua. Sudahkah kamu mengeluarkan zakat sebagaimana kewajibanmu? Tadi semua. Coba berpikir. Saya tanya, sudahkah? Berapa rumah jompo yang sudah kau bangun? Berapa pondok atau majelis atau masjid yang sudah kau bangun? Ternyata tidak. Tuh, Abah tidak meyakini di sana itu ada neraka. Karena bagi Abah neraka itu pada saat tubuh masih ada. Tapi kita dengan kelompok Abah terus kita bernebar kebaikan. Ya, kita membersihkan sungai-sungai, menanami gunung-gunung. Alhamdulillah sekarang pondok yang ke-30 yang kita bangun dan renovasi. Dan alhamdulillah rumah jompo yang dalam 3 tahun ini saja itu adalah hampir 28 rumah yang kita padahal siksa kubur di sana bagi Abah tidak ada. Maaf, itu bagi Abah ya. Bagi kamu yang percaya silakan, tapi kepercayaan kamu dengan coba diluruskan. Coba tunjukkan gitu loh. Marilah kita saling menyayangi, saling memaafkan. Kalau percaya ada hari pembalasan di sana itu. Tuh. Kenapa nggak tebar kebaikan? Nah inilah yang Abah sedih dengan Nusantara ini hari ini. Begitu terjebak dengan doktrin dan dogma, tapi tidak melakukan. Bercerita tentang kebaikan, bukan pelaku kebaikan. Inilah persoalannya karena hilangnya uswah. Karena lebih percaya kepada doktrin dan dogma yang sudah diyakini sejak kecil. Tapi tanpa berpikir logik. Tadi semua ya. Nah inilah sahabat. Coba aja kamu berpikir sejenak. Jangan pakai kemarahan pada Abah. Coba kamu pikir. Kalau yakin kamu dengan pertanyaan malaikat Jabaniyah itu dalam kubur itu. Kenapa kamu tidak menjawab? Tidak mempersiapkannya hari ini. Kenapa kamu tidak takut kepadanya? Itulah kata Abah. Perjalanan kepada Allah itu dua kelompok. Pertama yang innama yashallah min ibadil ulama. Yang pertama takut dulu pada Allah. Dia melakukan ketaatan. Minimal takut. Kamu harus takut pada siksa kubur itu. Kamu harus takut pada neraka itu. Kalau yakin iman pada Allah. Innama yashallah. Yang takut pada Allah lah. Yang disebut dengan ulama. Nah. Tapi nanti sahabat, setelah kamu pelajari, kamu takut pada Allah, mendekat. Karena takut pada makhluk, pada singa, kamu menghindarinya. Tadi. Itulah kenapa kalau kamu takut di hutan itu ada singa. Di hutan itu ada buaya yang ganas. Di hutan itu ada beruang yang ganas. Tapi kenapa kamu malah masuk ke dalam hutan itu? Artinya apa? Kalau kamu takut di dalam kuburan itu ada Jabaniyah, ada siksaan, ada ini, ada itu. Kenapa malah kamu masuk? Dan bagaimana disebut masuk? Tidak melakukan kebaikan. Dan terus berbuat keburukan. Tadi semua. Ya. Seharusnya yang pertama. Pada saat kita takut pada makhluk. Hindari makhluk itu. Hindari siksa kubur itu. Hindari neraka itu. Dengan apa? Terus berbuat baik. Nah. Setelah kamu mempelajarinya. Bagi Abah sekarang sudah tidak lagi takut ke situ. Karena Abah sudah kenal pada Allah. Maaf. Ya. Ternyata gitu. Setelah pertama innama yashallah min ibadil ulama, sekarang Abah bersandar dengan aulia Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahjanun. Kenapa? Karena Abah sudah kenal ternyata ya Allah, Allah itu baiknya luar biasa tuh. Maka rasanya sakit hati kalau ada orang mengatakan manusia akan yang telah dimuliakan walaqad karomna bani Adam akan disiksa oleh Allah di kubur. Abah itu suka ikut sakit hati. Kenapa? Karena engkau tuduh Tuhanku begitu rendah. Seolah-olah Tuhan itu menciptakan kamu punya maksud. Seolah-olah Tuhan itu adalah sesuatu yang pendendam. Padahal kamu sudah mengerti Asmaul Husna. Nama yang indah. Nama yang baik. Apalagi setelah kamu mengerti seluruh isi alam ini terhimpun dalam Al-Quran.
Setiap pada Al-Quran itu terhimpun di dalam suratul Fatihah. Dan dalam suratul Fatihah terhimpunlah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Kalau sudah terhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim, pada saat engkau bercerita tentang siksa kubur, batalah Rahman dan Rahimnya dia itu. Tuh, sahabat. Kalau kamu ngerti Rozik wal Marzuk itu wahid, pemberi rizki dan penerima rizki, batalah dia itu sebagai Rozik kepada si Marzuk. Batalah dia itu si Khalik kepada si makhluk. Tadi Khalik wal makhluk wahid. Ingat itu. Abid wal ma'bud wahid. Tuh. Kalau kamu sudah kenal, oh ternyata. Tuh. Oh ternyata. Itu. Aku adalah dia adalah aku. Aku adalah dirinya. Dia adalah aku, tapi aku bukan dia. Itu maksudnya. Pahami sahabat. Kita adalah dirinya, kenyataannya. Maka Abah memilih yang kedua. Yang pertama, innama yasyallah min ibadil ulama. Adalah mereka yang takut pada Allah yang disebut ulama. Tapi Abah lebih memilih yang kedua. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yazanun. Abah lebih bergabung dengan mereka para awliya Allah. Allah itu terlalu penyayang untuk menyiksa. Sahabat, yang menyiksa dirimu adalah dirimu. Hari inilah buktinya. Orang bicara siksa kubur, tapi mendekati siksa kubur. Orang bicara neraka, tapi terus melakukan perbuatan ahli neraka. Orang percaya dengan surga, tapi tidak pernah melakukan perbuatan ahli surga. Saling menyayangi, saling memaafkan, saling menyambungkan, saling menyatukan. Tauhid, wahada yuwahidu tauhidan. Kan inilah persoalannya. Ya. Dan itulah kenapa Allah ingatkan antara kubur dan sudur disatukan. Afala ya'lamu apa namanya idza busyira ma fil kubur wa khussila ma fis sudur. Karena pada saat manusia dadanya terkunci, maka masuklah dalam siksa kubur itu. Sempit, maka dada ini lebar, labur, lebur, luber, maka dia bebas dari siksa kubur. Tuh. Maka keluarlah Ashabul Kahfi dari guhanya. Mana guhanya? Tubuhmu itulah kuburannya. Guha itu kuburan bagi Ashabul Kahfi. Dan Ashabul Kahfi adalah dirimu, jiwamu. Dan keluarlah Yusuf dari penjaranya. Mana penjaranya? Kuburnya. Itulah tubuh kita. Mana Yusuf? Ya jiwa kita itu. Bebaslah Yunus dari perut ikan. Karena ikan itu adalah kubur kepada Yunus. Maka Yunus keluar dari perut ikan itu. Itulah sesungguhnya maka tadi. Orang yang percaya siksa kubur adalah hari ini. Maka Abah tiap hari menyaksikan orang yang siksa kubur. Hadisnya benar. Semuanya benar. Yang salah menafsirkan. Tadi semua. Ya. Maka hari ini karena orang salah menafsirkan. Bicara siksa kubur. Tapi terus. Dia mendatangi siksa kubur itu. Kan lucu. Tadi semua. Ya. Maka disinilah sesungguhnya yang harus. Bagaimana kalian adalah hari ini. Melebarkan dada kita. Maka ada istilah lebar. Lebaran. Itulah lebaran. Maka selama Ramadan itu kita mengembalikan. Supaya kita bebas dari siksa kubur. Idul Fitri. Kembali pada fitrah. Mana kuburnya? Nah inilah jasad ini. Yang mengubur. Tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Wala yahuddu alat. Itulah pendusta agama. Mereka takut bicara tentang siksa kubur. Tapi dia biarkan anak yatim. Bahkan anak yatim yang di luar dirinya dibiarkan. Kita, alhamdulillah sahabat kita yang percaya siksa kuburnya di sini, dia akan terus menebar kebaikan. Inilah yang Abah menyaksikan hari ini. Tempo hari pertanyaan Mas Hendra dengan Jiroso, seandainya mereka percaya bahwa surga itu di sini, seandainya mereka percaya neraka juga di sini, seandainya mereka percaya bahwa siksa kubur itu di sini, pasti mereka akan lebih hati-hati dalam berbuat. Tuh. Kenapa? Kata Mas Hendra. Mereka itu justru bicara tentang neraka yang di sono, surga yang di sono. Tapi justru mereka melakukan kerusakan. Karena mereka percaya nerakanya nanti. Tuh, padahal sahabat-sahabat kita, contoh yang di Sumatera, yang di mana. Pada saat engkau tadi tidak peduli dengan lingkunganmu. Kau tebang hutannya, kau rusak gunungnya, kau tebang kayunya. Akhirnya neraka itu justru datang sekarang. Pada saat kamu masih punya jasad. Sahabat, ya. Itulah kenapa Allah menyebutkan pendusta agama. Bagi mereka-mereka yang bicara tentang siksa kubur, bicara tentang neraka,
tapi tidak melakukan perbuatan orang-orang yang ingin bebas dari siksa kubur. Malah sebaliknya menebar permusuhan, menebar kejelekan, saling menyakiti, saling menghina, saling coba. Dan ini sahabatku, inilah kenapa Abah selama 1 tahun ini membuka ilmu hakikat. Ya, walaupun ada yang berkata ilmu hakikat tidak boleh dikeluarkan. Betul, Abah setuju. Segala yang batin tidak boleh didohirkan. Tapi itu hanya kepada mereka yang belum paham. Tadi semua. Karena kalau seandainya mengeluarkan isi perut yang isi perutnya masih najis, tentu yang keluar adalah najis. Tapi orang-orang yang sudah al-mutu qabla an tamutu, insya Allah seperti Abah, isi perutnya pun sudah tidak lagi najis. Maaf ya. Karena kalau seandainya ilmu hakikat dikeluarkan bagi orang-orang yang perutnya masih najis, maka dia akan mencari uang untuk isi perutnya. Dia mengajarkan agama hakikat untuk isi perutnya. Abah sudah tidak di situ. Ya, 40 tahun Abah berdakwah tidak mencari uang. Ya, karena Abah sudah bebas perut ini. Ya, itulah ilmu hakikat tidak boleh dikeluarkan. Tadi ada tempo hari ada sahabat Abah yang ya karena cintanya kepada Abah, tolong ilmu hakikat jangan dikeluarkan. Ya sahabatku, betul apa yang kau katakan. Bagi kalian yang masih menjadikan perut kalian masih najis sehingga menjual ilmu hakikat untuk perut kalian, itu tidak boleh. Nah, tapi kalau kalian perutnya sudah bebas dari najis, insya Allah bahkan harus kewajiban untuk kamu untuk mensyiarkannya supaya manusia mengerti tentang syariat dan hakikat yang sebenarnya. Jadi itu ya sahabat. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah salatnya itu. Ya, celaka. Celaka salatnya karena kamu ada pendusta agama. Kau tidak lahirkan, jiwamu ada terkubur di dalam tubuhmu tadi. Afala ta'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Dadanya sempit. Dadanya. Karena tidak pernah disucikan. Terkuburlah. Tadi. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Tubuhnya menjadi kubur. Yang mengubur. Yang dikubur jiwanya. Yang dikubur akhirnya. Di dunia ini dia berbicara tentang siksa kubur. Tapi tidak pernah dia menghindari siksa kubur itu. Bahkan terus mendatangi siksa kubur itu. Sahabatku. Ya. Maka Abah saya itu menyampaikan ini tadi semua. Silakan bagi kalian percaya siksa kubur di sini, di sana. Bagi Abah nggak ada masalah. Tetapi ada bagaimana kita bebas. Bagaimana kita ada lakukan kalau yakin. Nah, tapi kalau Abah siksa kuburnya sekarang. Dan kamu harus bebas dari siksa kubur itu. Supaya kamu bebas dari judi online. Supaya kamu bebas dari kemiskinan. Karena inilah yang menghalangi kemiskinan. Keyakinan. Kuburmu itu. Tubuhmu itu. Kuburan sesungguhnya. Nah inilah. Maka orang-orang yang tidak mengerti tubuhnya tadi. Nah, afala ta'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Kubur dan sudur itu menyangkut satu. Kalau kamu dalam kuburan, sudurmu pun tidak akan bahagia. Karena disinilah sesungguhnya qad aflaha. Kata Allah wa nafsi wa masawa fa'alaha ma fujuraha wa taqwaha. Tergantung. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Kalau seandainya tubuhmu adalah masih kuburan yang mengurung jiwamu untuk lahir, maka kau di dunia ini pun sudah siksa kubur sebetulnya. Dan itulah baginda Nabi sudah menyampaikan kepada kita, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Apapun yang kamu cari yang berkaitan dengan produk Allah, siksa kubur, barjah, sirat, neraka, surga. Disinilah letaknya pada diri. Karena tubuhmu lah yang harus membuktikan neraka itu. Tubuhmu lah yang membuktikan surga itu. Tubuhmu lah yang membuktikan siksa kubur itu. Itulah kenapa surat Hud mengatakan surga dan neraka. Di mana pada saat langit dan bumi masih ada. Mana langitnya? Adalah ruhmu. Mana buminya? Badanmu. Yang menjadikan kuburan kepada si jiwa. Sehingga si jiwa dianggap sebagai pendusta agama oleh Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
Buat sahabat, teman Abah yang di Karawang yang kemarin berbagi, dan insya Allah ya teruskan perjuangan Abah support. Siapapun yang kalian ingin berbagi dengan anak yatim, dengan orang duafa, itulah. Sebab kalau kalian percaya dengan siksa kubur, lakukan itu. Sayangi makhluk, cintai makhluk, satukan makhluk. Nah, kalau bisa seperti Rasulullah, Yahudi, jangan pandang cangkangnya. Pandanglah. Karena seluruh isi alam ini hanyalah sarung golok yang mana golok sedang bersembunyi di dalamnya. Tuh. Dialah. Makanya kata Syai'ila adharo, wis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara li'annahu karena satunya Allah al-batin watwah. Dan tugasmu hari ini adalah menghilangkan wujuda kulla syai'in, apapun wujudmu, li'annahu karena satunya Allah ad-dhahir. Mari kita dohirkan. Allah itu wujud, wal awal, wal akhir, wal dhahir, wal batin. Dohirkan Allah. Karena kita ini semua adalah kenyataan mazhar Allah. Ainullah, kenyataan Allah. Diri Tuhan itu sendiri. Maka kata Abah, seluruh isi alam ini adalah hanyalah tajaliyat, ta'ayunat, tanajulat. Penampakan daripada Allah. Pada apanya? Pada fiilnya. Nyatalah pada tubuhmu. Jadi kubur itu adalah pada saat tubuhmu kau anggap yang melakukan ketaatan. Maka sesungguhnya tubuhmu lah kuburan itu. Tuh. Maka sesungguhnya tubuh ini adalah, maka ada istilah syariat pada tubuh ini. Maka ada fikih pada tubuh ini. Karena tubuh ini untuk membuktikan adanya fiil Allah tuh. Sementara hati untuk membuktikan adanya asma Allah. Sementara jiwa atau ruh untuk membuktikan adanya sifat Allah. Sementara syir untuk membuktikan adanya zat Allah itu sendiri. Maka orang dengan syariat belajar bagaimana mengelola kuburnya, tubuhnya. Inilah kubur. Ya. Tadi maka kata Allah, afala ta'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Inilah semuanya. Kubur, sudur. Kubur, sudur. Kalau dadamu terkunci, maka tubuhmu akan mengalami siksa kubur sekarang ini. Siapa yang terkubur? Jiwamu yang terkubur. Sehingga kau hilang kebahagiaan. Kau hilang keyakinan. Dan itulah Allah mengingatkan kepada kita. Suruh mati sekarang. Nah gitu. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tadi semua. Hanya sedikit orang-orang yang menyadari tubuhnya lah kuburan itu hari ini. Sehingga membuat dia tidak bahagia. Dan makanya oleh Allah disuruh, seandainya walau anna katabna. Tuh. Nah bagi Abah sekarang sahabat, mungkin ada juga yang bertanya, Abah begitu yakin tidak ada siksa kubur. Kenapa? Karena inilah dirinya. Rozik wal marzuk wahid. Tuh. Apakah Rozik akan menyiksa si marzuk? Apakah si abid akan menyiksa si ma'bud? Apakah si ma'bud akan menyiksa si abid? Pada saat si ma'bud tidak ada tanpa abid. Pada saat si rozik tidak ada tanpa marzuk. Pada saat si zikir tidak ada tanpa si madkur. Dari mana dia disebut si dikir kalau nggak ada mazkur? Di mana dia sebut si rozik kalau nggak ada marzuk? Itulah sesungguhnya. Bagi orang-orang tadi kata Abah, yang Abah menyandar mereka pada aulia ala inna aulia Allah la khaufun alaihim. Karena Abah sudah menyaksikan betapa sayangnya kasih sayang Allah mendahului segala kemarahannya. Itulah seluruh ayat itu dihimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Padamlah segalanya. Padamlah neraka wel. Padamlah neraka jahanam. Maka kau akan menyaksikan adalah kasih sayang Allah. Limpahan karunia Allah. Limpahan kasih sayangnya daripada kamu hanya melihat siksanya. Tidak ada. Tuh, sahabat. Maka itulah kata Abah. Kenapa Allah berfirman tentang dalam banyak ayat. Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Di situ saja bagi orang yang sudah ngerti kalimat itu. Hilanglah ketakutannya pada siksa kubur. Karena Allah menggunakan kata yusrun daripada kata usrun. Itu saja sudah cukup jaminan. Satu ayat situ bagi Abah itu sudah cukup jaminan tidak ada siksa kubur. Karena Allah menggunakan kata yusrun daripada kata usrun. Allah tidak menggunakan bahkan sahlun. Apalagi usrun. Sahlun saja tidak. Itulah maka Abah sering katakan. Dan kemudian kalimat yang kedua tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat
wa 'alaiha maktasabat. Di situ pun Abah Setu sudah hilang bahwa kepada ketakutan pada neraka dan siksa kubur. Karena ternyata Allah menggunakan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kata kasaba dan iktasaba sudah cukup jaminan buat Abah Setu. Kata kasaba wajannya fa'ala, ada asoba dikalikan 70, dikalikan 700. Karena Tuhan saking sayangnya sama kamu, amaliah kecil pun dikalikan 70, 700. Sementara untuk menjemput kemarahannya yang disebutkan perbuatan maksiat, iktasaba, wajan ifta'ala, kamu membutuhkan ijtihada, perjuangan untuk sebuah dosa. Bayangkan, untuk ketidakbahagiaanmu kamu harus berjuang. Kalau kamu ngerti sebenarnya. Karena tadi, betapa sayangnya walaqad karramna bani Adam. Tuhanmu telah memuliakanmu. Tuhanmu, bahkan kamu adalah rahasianya. Al-insanu syiri wa anna syirrahu. Al-insanu syiri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Bayangkan. Wallahul batinul insan. Dan Allah itu batinnya insan. Tuh, di mana kamu akan menuduh dia akan nyiksa kamu? Baik di kubur maupun di neraka. Pada saat laha maka sabat wailah. Artinya hampir sama. Kebaikan akan dibalas, keburukan akan dibalas. Tapi lihat, kenapa Allah menggunakan satu kasabah. Yang satu menggunakan iktasabah. Yang satu menggunakan wajan fa'ala. Yang satu menggunakan ifta'ala. Di situ saja bagi Abah Setu. Cukup. Cukup. Tidak lagi ketakutan. Ala inna awliya Allah la khaufun. Karena begitu sayangnya dia pada kita. Karena untuk iktasabah. Dengan wajan ifta'ala membutuhkan ijtihad untuk berjuang, untuk berdosa itu. Karena pada saat kamu melakukannya, dikasih satu. Pada saat tidak melakukannya, malah daripada dosa kamu jadi pahala. Coba bayangkan betapa sayangnya Allah. Bayangkan. Tadi semua. Maka kata Abah, mencari neraka itu susah. Mencari susah itu susah. Mencari miskin itu susah sebetulnya. Tapi keyakinanmu tidak ada pada Allah masalahnya. Tadi ngomong-ngomong siksa kubur, takut dengan siksa kubur, tapi kamu tiap hari melakukan perbuatan. Malah kamu tidak pernah menganggap seolah-olah Allah itu main-main. Bagi Abah bukan begitu. Ya, itulah sahabat kenapa Abah Setu gak percaya di situ ada neraka. Nah, neraka itu hari ini pada saat engkau tidak percaya pada dia, justru pada saat engkau tidak merasakan kehadiran dia. Itulah yang kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Itulah donka, itulah sempit neraka, siksa kubur. Karena engkau berpisah. Engkau tidak menyadari kamu adalah madkur dan dia adalah zikir. Engkau adalah marzuk dan dia adalah rozik. Engkau adalah abid dan dia adalah ma'bud. Maka disitulah waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Tadi semua. Disitulah persoalannya. Kenapa Abah sedikit pun, kan tadi ada bersandar pada mereka para aulia, dan para aulia ala inna aulia Allah la khaufun. Kenapa? Karena saking sayangnya Allah. Tadi contohnya kata yusrun digunakan oleh Allah, bukan sahlun. Itu aja sudah bagi Abah. Orang yang masih bicara tentang siksa kubur, kata Abah yang sakit hati. Kenapa? Betapa kau tuduh Tuhanku yang begitu baik. Kau tuduh Tuhan yang begitu sudah menggunakan kata yusrun pun kau masih tuduh. Bayangkan. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Di situ pun bagi Abah Setu, dengan satu kata itu cukuplah. Tidak ada lagi tuduhan kepada dia. Adapun kesulitan, akulah yang membuatnya. Tuh, mendingan begitu. Tadi semua. Nah, apalagi kata itu digunakan oleh Allah di dalam surat Al-Insyirah. Allah menggunakan alam nasrah. A-nya istifham. Nasrah. Fiilnya nasrah. Siapa maf'ulnya? Si Sodrok. Tuh. Sodrok itu mudhof. Mudhof ilaih. Itu pun di situ pun sebenarnya bagi orang yang sudah ngerti ngaji, tidak ada lagi juga takut pada siksa kubur dan neraka. Sebenarnya. Apalagi pada saat fa'inna. Fa'nya ada harfu adalah istinafin. Inna harfu taukidin. Ma'a dorob disatukan. Harfu istinafin, harfu taukidin dengan dorob fa inna ma'a. Di situ ada dua isi ma'rifat ketemu. Maka dua isi ma'rifat ketemu isi ma'rifat. Sebetulnya hanya satulah
masalah. Maka disitulah dia mengatakan ada dua isim nakir. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al. Diulang lagi. Dua isim ma'rifat ketemu isim ma'rifat. Satu masalah. Tapi dia memberikan dua solusi dengan dua isim nakir. Coba. Apalagi di situ juga dia menggunakan kata udah. Itulah kenapa Allah menggunakan kata inna di situ. Untuk karena banyak manusia tidak yakin pada Allah. Padahal Allah sudah mengatakan inna. Tuh. Jaminan dari Allah. Ya, ada harfu taukid menguatkan Allah dari semua. Ya. Bahwa di sebalik bersamaan dengan kesulitan itu ada dua kemudahan tuh. Terus dari mana kamu takut dengan kesulitan? Kalau Allah setiap kesulitan ada dua kemudahan. Terus di mana kamu akan takut neraka? Coba kamu pikirkan baik-baik tentang Tuhanmu itu. Kenali Tuhanmu dengan baik itu. Supaya engkau tidak menuduh dia. Tuhanmu yang sudah begitu merangkai firman-Nya dengan huruf-hurufnya bagi ahli ngaji. Sudah akan mengerti tadi. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kata kasabah dengan iktasabah saja. Sudah cukup bagi Abah Syatu. Jaminan Allah itu tidak akan menyiksamu. Karena untuk mendapatkan satu siksaan, untuk mendapatkan satu kesulitan, Allah harus menggunakan kata iktasabah, wajan ifta'ala. Kamu harus ijtihada berjuang untuk berbuat dosa. Sementara kebaikanmu dikalikan 70, itulah kata kasabah berkaitan dengan asobah. Wajan fa'ala. Coba. Apalagi pada saat Pak inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Udah, selesailah. Apalagi setelah dihimpun semuanya dalam Al-Quran, Fatihah dalam bismillah. Terus Tuhan yang sudah mengatakan rahmatku mendahului murka. Dia yang sudah mengatakan kasih sayangku mendahului marahku. Terus kamu masih menuduh dia. Coba berpikirlah saudaraku. Jangan hanya teriak-teriak pada saat Abah mengatakan tidak ada siksa kubur di situ. Kalian kayaknya membelanya kayak apa gitu kan. Tapi kalian justru malah nggak percaya dengan siksa kubur itu. Nah inilah manusia-manusia yang terkunci dadanya. Tadi semua ya. Ayo ngaji yang benar. Tadi semua ya. Kamu akan bahagia di dunia ini. Sangkaan-sangkaanmu itulah pada Tuhan yang membuat engkau miskin. Sangkaan-sangkaan itulah pada Tuhan yang membuat neraka datang pada dirimu. Ingat. Abah sudah melakukan pengujian. Ternyata kenapa? Negara yang percaya dengan siksa kubur itu miskin. Karena kau sangka Tuhanmu dengan salah. Sementara mereka negara-negara yang kau katakan kafir. Mereka bahkan nggak percaya adanya neraka. Dan ada siksa kubur. Justru mereka diberikan kelimpahan ilmu oleh Tuhan. Coba sadari saudaraku. Maka hari ini Abah Syatu membuka banyak persoalan. Karena Abah tidak ingin lagi manusia terjebak pada doktrin dan dogma. Karena doktrin dan dogma akan membuat kamu makin bodoh. Akhirnya tadi melakukan sesuatu. Menakuti sesuatu. Tapi kamu mendekatinya setiap saat. Ya. Itu saja barangkali sahabat. Ya sebentar lagi sudah mau jam 6. Tapi pada dasarnya sekali lagi Abah mengajak kepada semuanya. Marilah kita cintai Allah. Dan bagaimana cara mencintai Allah? Abah mengajak dua hal saja sebetulnya konsepnya. Marilah pandang segala sesuatu secara syariat dan hakikat. Ini konsep Abah. Selain tentu saja kita menebar kebaikan. Kenapa? Karena kita harus mentajalikan sifat dia. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tuh. Yang pertama Abah ajak, apa kata Allah? Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan, jadikan negeri akhirat. Bagaimana cara menjadikan negeri akhirat? Kembalikan. Sebenarnya wujudku, maka tadi la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Tadi semua. Ya. La maujudun bihaqi ilallah. Kembalikan. Kembalikan. Milik dia kepada dia. Kembalikan. Milik dia pada dia. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua, pandanglah secara syariat dan hakikat. Ya. Yang pertama, sadari bahwa kita adalah tajaliyatnya Allah, tanajulatnya Allah, ta'ayunatnya Allah. Terus apa tujuannya Allah mentajalikan dirinya, mentayunkan dirinya? Karena dia ingin nyata, dia ingin wujud. Asmaul husnanya kita perankan tadi. Wabdagi bima ataqallahu darul akhirah.
Untuk apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Untuk rubah ada nasib buat tubuhmu. Kau kembalikan semuanya pada negeri akhirat, tubuhmu tadi id ada yaudu, tapi tubuhmu akan mendapatkan ayyada yu'ayyidu, pesta. Rubah dengan apa? Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tuh. Kalau kamu percaya dengan siksa kubur itu, marilah jadilah orang beriman. Ciri orang iman sodako, ciri orang takwa sodako, ciri orang hijrah sodako, ciri orang husu sodako. Itulah. Maka orang yang tidak mau sodako, maka dia pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ain salatnya fawailul lil musallin. Celakalah salat kamu itu. Sia-sia wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Tuh. Maka mari kita lihat kehidupan ini secara syariat dan hakikat. Segala kebaikan yang dilakukan oleh orang pandang secara syariat, kata Abah. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang, pandanglah secara syariat supaya kamu bisa membalasnya berterima kasih. Karena kata baginda Nabi, malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Kamu tidak berterima kasih kepada manusia yang mendatangkan kebaikan pada dirimu. Sebenarnya kau sedang tidak berterima kasih pada Allah. Tuh. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh orang, pandang secara syariat. Tuh. Tapi kemudian pada saat keburukan yang dilakukan oleh orang, pandang secara hakikat. Orang yang datang membencimu, orang yang datang menyakitimu, orang yang datang memfitnahmu, itulah maka Abah selalu senyum. Pandanglah secara hakikat, Tuhan, Dia Allah sedang mengajarkan kamu rasa. Tuh. Bagaimana kamu rasa dihina, dimaki, kau merasakan sakit, maka ambil pelajarannya. Tak boleh kau lakukan pada orang lain. Tuh. Maka sesungguhnya pada saat orang berbuat buruk padamu, pandanglah secara hakikat, maka engkau akan belajar. Sesungguhnya Allah sedang mengajarkanmu pintu sabar. Tuh. Tapi pada saat pada diri sendiri, juga pandang syariat dan hakikat. Kebaikan yang kau lakukan, lihatlah itu sebagai perbuatan Allah. Kau sedang digerakkan oleh Allah untuk berbuat baik. Maka alhamdulillah jemaah kita di sini terus belajar berbakti, musibah dimanapun kita ikut serta. Karena tangan ini terus digunakan kebaikan oleh Dia untuk membedah rumah-rumah orang jompo, untuk membedah pondok, majelis, masjid, musola, madrasah yang sedang rusak. Tuhan menggerakkan tubuh-tubuh kita untuk berbuat baik, berbuat baik. Kita hanya penonton. Kebaikan yang kita lakukan, lihatlah fi'il Allah pada kita. Tapi keburukan yang kita lakukan, lihatlah secara syariat. Supaya kamu bisa mohon ampun pada Allah. Supaya kamu bisa minta maaf pada manusia. Itu saja sahabat. Kata Abah, kalau dua saja ini dilakukan, sebetulnya kamu akan bebas dari siksa kubur. Kapan? Sekarang. Ya. Kemudian karena tubuhmu adalah kuburan, hari ini kamu harus mengerti man robuka, man robuka, man nabiyuka, man imamuka, man kitabuka, man ikhwanuka. Sekarang. Karena tubuhmu itulah kuburan. Ya. Dan jiwamu lah yang terkubur. Nur Muhammadlah yang terkubur tadi. Ruh Muhammad terkubur. Si jiwa yang terkubur. Hari inilah sahabat. Ya. Sehat semua panjenengan. Ya. Tidak untuk mengajari siapapun. Abah hanya menggunakan waktu yang ada. Teknologi yang ada. Untuk menyampaikan. Semoga ada kebaikannya. Adalah kepada kita semua. Sebentar lagi beduk. Terima kasih. Sehat semua panjenengan dimanapun berada. Insya Allah kalau nanti malam tidak ada halangan, kita akan lanjutkan obrolan Ramadan. Kita semua ya dan selalu sehat semua. Ayo bahagia sahabat, bahagia. Maka hilangkan doktrin dan dogma supaya kamu bahagia, supaya kamu lepas. Tapi kalau kamu masih periksa, disimpan kebencian di sini, kamu ya akan ingat sahabat, satu kebencian di dada kamu itu sama seperti jempol kamu tutup di mata kamu, hilanglah dunia ini. Maka satu kebencian yang kau tanam di hatimu akan menutup mata hatimu untuk melihat kebenaran dan kebaikan. Percaya. Maka lebih baik kita bersihkan dada ini. Itulah tadi kenapa siksa kubur dengan dada. Tadi. Itu dah. Tadi. Afala ta'lamu idza bu'syira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Kubur itu dekat dengan sudur. Ingat itu. Ya. Maka pada saat dadamu terkunci, maka kamu berada pada siksa kubur. Kapan? Sekarang. Saat ini.